Mojokerto punya sejarah kalau di hidup saya itu saya ngerasa kayak memang di momen itu di 2011 itu kondisi di mana orang tua saya tiba-tiba stroke pendarahan otak, kemudian dibawa ke Jombang pada saat itu deket banget sih sama Mojokerto daerah Tapen. Dan saya sempat ngerasa stres kayak depresi aja pada saat itu ketemu dengan seorang Wildan Hafiz ini. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi. Obrolan warung kopi bersama saya Najib. Saat ini ngopi sendirian tapi berasa berdua ini sama Mas Janti Arkidam. Ada di Malang sekarang orang ini. Oke. Selamat malam teman-teman obrolan warkop. Selamat malam. Ya Mas, aku nggak kenal sampean karena ini pertemuan pertama kita ya. Betul, ini pertemuan pertama, tidak ada rekayasa, kosong ya, nggak ada rekayasa ya teman-teman ya, nggak ada ini kosong ya, kosong ini di kantong saya juga kosong. Hati apa lagi? Hati nggak kosong ya. Hati nggak kosong. Cuma kalau dompet memang tanggal-tanggal segini agak kosong. Malam ini saya di saat Nuris Channel tayang, saya ketemu sama orang yang juga lucu-lucu ini, komunitas lucu Indonesia. Waduh, semakin berat tekanannya. Oke. Aduh. Stand up comedy kan tekanannya adalah melucukan sesuatu yang tidak lucu, toh Mas ya. Kurang lebih seperti itu. Aku masih awam ini tentang stand up comedy Mas ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya apa sih stand up comedy itu? Menurut versi sampean. Oke, kalau menurut versiku sebenarnya nggak ada pakem sih tentang pengertian seni itu seperti apa ya. Cuman stand up comedy itu adalah salah satu cabang seni yang mana penampilnya adalah satu orang komedian yang biasa disebut dengan komika, tampil di atas panggung menyampaikan apa yang mau dia sampaikan. Cuman kadang orang selalu berpikir stand up itu harus berdiri. Karena tapi ternyata enggak. Jadi ya betul. Padahal lebih nyaman kadang-kadang orang duduk gitu. Padahal lebih enakan duduk, banyak juga yang sambil tiduran santai. Cuman stand up sendiri artinya adalah berdiri atas pendapatnya dia, atas opininya dia. Karena awalnya stand up comedy itu untuk merefleksikan pesan moral, kemudian sindiran sosial, seperti itu. Awalnya seperti itu. Kemudian industrinya berkembang menjadi sekarang. Udah masuk kalangan industri sekarang ya? Cuman saya enggak, karena mungkin belum laku aja, belum ada. Tapi udah berani bikin acara gitu Mas yo. Udah berani. Kadang kita nggak harus nunggu. Bikin momen sendiri Mas ya akhirnya ya. Bikin momen sendiri, yang artis sendiri nggak apa-apa wes. Nggak apa-apa wes. Karena masih Mas, belum kategori beat. Penting memang. Kalau yang sampean pahami dari sebuah stand up comedy itu kayak gimana sih Mas? Untuk apa namanya? Kan ini kalau saya amati dari beberapa komika yang sudah ada di YouTube atau di nasional lah. Mereka kalau mengambil sudut pandang lain atas sebuah kejadian, sudut pandang tersebut diambil yang kira-kira tidak dipikirkan oleh orang lain. Memang triknya seperti itu, Mas? Bisa dibilang seperti itu. Tapi begini, proses kreatifnya yang membuat terlihat seperti itu. Jadi sama dengan saya ketika ngelihat Om Najib megang gelas cangkir kopi, sudut pandang saya adalah itu kopi tubruk. Tetapi bisa aja sampean bilang itu kopi susu. Memang kopi susu. Nah itu yang membuat. Nah berarti kan kosong ya teman-teman ya, kosong ya. Saya tidak ada kerjasama dengan Om Najib, ini hanyalah. Tapi emang enak. Acara sulap kita ini. Nah, tapi emang enak Mas. Kita lagi podcast, saya ngadep kamera HP. Terus saya minum kopi, sampean lihat, sampean nggak bisa minum kopi.
Nggak bisa karena asam lambung saya tidak Oh iya, mendukung. ini Saya ini aja ya agak tua dikit ini. Pagoda sudah aduh ya ampun. oh ya, Tua sekali. sorry lo ya, kemarin aku nggak tahu kalau sampean ini habis pulang dari rumah sakit loh ya. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh, itu Om Najib. Kenapa sih bisa orang nggak terpikirkan? Karena masing-masing dari kita kan punya opini ya, punya sudut Betul. pandang, punya perspektif. Nah ini yang dilakukan para komik. Mungkin kasarannya begini. Kita semua tahu ada emak-emak yang naik motor metik ranting kiri belok kanan. Ya, Semua punya umumnya pendapat. gitu. Di situ. Nah umumnya begitu. Tinggal masing-masing mau membawa Menambahkan kemana nih opininya. keresahannya. Betul. Sebenarnya adalah masalah keresahan sih stand up comedy balik keresahan. lagi ke situ. Termasuk Betul, yang keresahan. termasuk yang nanti kita sampean akan tampilkan di Mojokerto itu ya. Tanggal berapa, Mas? Iya. Insya Allah ini, tanggal ini. 12 Maret. Nah, insya Allah tanggal 12 Maret. Nah, ini Betul. nanti konsepnya di tampilan itu langsung aja Mas ya, langsung aja nanti kita gambarkan. Oke. Masih sesuai skrip, aman teman-teman, masih aman. Gak ada skripnya Mas, hanya ada alur aja tadi. Nggak ada. Oh enggak, betul. Tinggal tinggal nunggu ada sponsor garis-garis di bawah aja kita ini sebenarnya. Gitu. Ya, kita nunggu itu aja sebenarnya. Padahal sampai tadi kedatangan sponsor gitu curhatnya. Aduh, ya, jangan di sini dong. Oh enggak ya, enggak. Jangan di sini dong. Tapi terima kasih teman-teman yang udah mau sponsorin, terima kasih. Terus ini gimana Mas? Rencananya ini aku kan nggak tahu sama sekali konsep sebuah pementasan stand up comedy ya. Ini yang saya tahu kan, yang aku tahu itu hanya di tayangan TV, mulai Suci, Suca dan lain-lainnya itu. Temanya tentang apa sih ini? Sampai menampilkan sendiri atau ada partner-partner yang lain yang mau tampil di sana dan ngambil tema apa? Temanya, pertama kita bicara tema dulu ya. Kalau tema ini adalah materi yang memang keresahan pribadi dari saya sebagai seorang suami sebenarnya terhadap sosok istri gitu. Urusan rumah tangga ya. Makanya Kurang kemarin lebih seperti itu. Makanya kemarin ada yang komen di beranda Instagram sampean. Wah, aku ngerti komennya itu. Wah, aduh. Sampai ngambil tema sensitif sih. Yang memang yang mau saya tampilkan secara setlist, kita nyebutnya setlist ya, dalam satu pertunjukan ada setlist. Tema garis besarnya memang bahwa suami itu juga sensitif loh. Suami itu juga punya sisi sambat, bukan cuma perempuan gitu loh. Oh, Nah, berarti yang ingin saya tampilkan adalah itu sebenarnya, cerita tentang sambatnya kita sebagai suami sebenarnya. berarti ini ya tentang apa namanya, suami juga butuh perhatian, butuh punya hak. Suami juga butuh sambat sebenarnya. Butuh sambat ya. Betul ya. Butuh sambat gitu loh. Segalau apa Kapan sih? lagi kita gitu. Segalau apa Ya, nantinya? segala. Betul. Kalau misalnya galau hanya nongkrong di tempat kopi, itu mungkin hal yang biasa. Tapi ada seorang suami yang galau, saking galaunya itu sampai bikin show loh. Wah, keren nih. Kok kepikiran sampai kuno Mas? Kepikiran sampai situ kenapa Mas? Karena begini, targetnya itu bukan supaya show nanti di 12 Maret ya, itu bukan supaya show-nya menjadi sukses, bukan supaya menjadi alternatif hiburan di Mojokerto, enggak. Target saya pribadi adalah supaya semua istri Mojokerto mulai benci sama suami, itu sebenarnya. Biar ngerasain perasaan yang sama gitu loh. Provokasi. Saya mau mengumpulin suami-suami yang dimana kalian kalau di rumah pura-pura senyum, datang ke saya nanti, datang di acara ini nanti. Ayo sambat bareng ngono. Ayo sambat bareng. Kalau setelah selesai acara tiba-tiba banyak angka sidang perceraian, jangan salahkan saya. Mojokerto angka perceraian sidang perceraian udah tinggi Mas. Bahaya kalau sampai tambahin. Aduh, secara konsep acara seperti itu kira-kira. Terus ini nanti teman-teman yang saya bawa adalah pertama itu ada MC pembawa acara yang saya bawa itu kebetulan alumni dari Suci 6 Kompas TV Firman Singa. Wah ini memang komik nasional, memang komik nasional dan memang komik senior di Kota Malang. Yang kedua yang
mungkin banyak orang belum lihat atau belum tahu padahal punya potensi yang menurut saya bagus. Itu Mas Wildan Hafiz, dia pemuda asli Mojokerto. Nah, ini asli Mas Mojokerto ya. Wildan Hafiz itu asli produk Mojokerto. Dia juga seorang stand up komedian di Malang dan juga orang yang pertama kali bikin saya belajar stand up, Mas Wildan ini, dan dia di Mojokerto pada saat itu. Makanya Pada saat itu dia di Mojokerto. makanya dia mau bikin show di Mojokerto juga. Apa karena itu? Lebih tepatnya saya membayar hutang budi saya ke Mas Wildan dan mengajak Mas Wildan untuk tampil di acara saya juga. Oh, Gitu. pertanyaan kemarin ini sudah menjawab pertanyaan saya kemarin. Apa itu? Waktu kita kontak awal, itu aku kan tanya-nanya. Ini kenapa stand up komedian Malang, orang stand up komedian Malang mau bikin show di Mojokerto, sedangkan pasar Mojokerto kita belum tahu loh stand up komedi, meskipun sudah ada komunitasnya kan. Saya nggak tahu tapi saya belum kenal sama komunitas stand up komedi Mojokerto juga. Mungkin ini jembatan nantinya bagi saya, benefit yang saya dapatkan, kenalan lebih banyak lagi kayaknya. Ya betul sekali. Mojokerto punya sejarah kalau di hidup saya itu saya ngerasa kayak memang di momen itu di 2011 itu kondisi di mana orang tua saya tiba-tiba stroke pendarahan otak, kemudian dibawa ke Jombang pada saat itu, deket banget sih sama Mojokerto, daerah Tapen, itu deket banget. Ya, dan saya sempat ngerasa stres kayak depresi aja pada saat itu. Pada saat itu masih seorang bujangan, punya adik yang masih harus kuliah, punya tanggungan pekerjaan, biaya dan lain sebagainya. Ketemu dengan seorang Wildan Hafiz ini. Terus jadi, ini secara tidak langsung akhirnya menyelamatkan saya. Oh, ternyata stand up comedy ini juga menjadi saluran orang untuk mengekspresikan keresahan, kemudian kekecewaan dan lain sebagainya, tapi dalam bentuk komedi. Oh, tapi kenapa sampean bayar hutangnya itu bukan dengan hutang cerita sejarah, Mas? Kenapa keresahan dengan posisi sampean sekarang sebagai suami? Memang ini sih, memang niatnya dari awal itu. Saya pengen ngumpulin suami-suami yang nggak berani ngomong dan sambat sama istrinya. Ayo lah, datang ke acara kita lah hari ini nanti. Tapi karena saya yakin ini saya takut ini. Saya yakin banyak. Saya agak sedikit ketakutan nanti kalau hadir di acara sampean, kok dikira orang katanya sambat pisan, Mas. Aduh, tidak, tenang teman-teman, tidak, tenang. Yang penting kalian jangan bawa istri kalian aja, rahasia kita kebongkar nanti, bahaya. Ini acaranya khusus laki-laki? Enggak kan? Oh enggak. Free untuk semuanya, segala jenis gender. Cuman materinya mungkin 18 plus lah ya, karena kita bicarakan memang sedikit nyerempet ke rumah tangga, sedikit menyerempet ke rumah tangga dan sedikit menyudutkan perempuan. Enggak juga sih. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya berarti ya. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Sampai nggak takut ini kalau misalnya ini kan yang datang kan belum mesti sudah berumah tangga kan. Bisa jadi teman-teman komika dari Mojokerto yang masih bujang-bujang, cowok maupun cewek. Apakah sampean nggak ada ketakutan efek dari judul sampean ini karena judulnya suami menggugat kan? Saya takutnya mereka takut berumah tangga loh, Mas. Supaya mereka makin semangat gitu loh. Saya mencari sesama Korea supaya nggak kaget nanti ketika nikah. Kalian nggak kaget bahwa ada kejadian dalam rumah tangga tuh macam-macam loh gitu. Itu macam-macam loh. Ini nggak usah takut berumah tangga. Supaya kita bisa segera sambat bareng, jangan cuma kita berdua aja ini gitu. Setelah show itu nanti, kalau misalnya ada yang mau sambat, bisa konseling di. Nah, ini kan sampean buka konseling komedi kan? Ya, kita karena Mas Firman Singa kebetulan yang memproduksi acara saya.
Mas Firman Singa ini membawa bendera Outcast Comedy dengan beberapa produk yang ada. Salah satu produknya memang mini show atau show stand up comedy, kemudian ada counseling comedy, kemudian ada podcast comedy. Ya mudah-mudahan ini menjadi jembatan untuk Malang dan Mojokerto untuk alternatif hiburan baru. Harapannya sih itu sih, harapannya itu. Iya. Ini kan aku sempat ketemu salah satu temen. Dia masuk di komik di stand up comedy Mojokerto entah berapa tahun yang lalu, itu kayaknya hidup, tapi sekarang saya nggak denger juga sih, atau saya aja yang kurang informasi Mas ya. Di Mojokerto pementasan stand up comedy kayaknya saat ini agak jarang terdengar gitu. Kalau Insya Allah sih ada kok Mas, masih ada teman-teman di stand up Mojokerto, saya lihat masih ada dan mereka mulai menyusun kembali lah, membangkitkan kembali seni ini. Cuman memang saya tidak ingin merepotkan teman-teman di stand up Mojokerto, tapi saya juga berharap stand up Mojokerto teman-teman akan datang di acara saya nantinya. Udah jelas pasti akan saya undang. Gitu. Ya, ini berarti ini kayaknya sebagai bahan langkah awal untuk memicu teman-teman stand up komika Mojokerto untuk bisa lahir kembali, aktif kembali, beraktivitas kembali sesuai dengan komunitas atau passion mereka di stand up comedy Mas ya. Di stand up comedy, betul. Karena biar bagaimanapun kan kita sebagai laki-laki terutama perempuan mungkin juga hampir sama. Kita semua juga pasti punya sisi yang ingin diapresiasi ya. Betul. Seperti Om Najib yang bikin podcast, kemudian teman-teman di Mojokerto juga yang bikin vlog-vlog tentang sepeda dan lain sebagainya itu. Kita semua butuh diapresiasi. Kalau misalnya saya pada saat itu berpikir kira-kira bisa nggak ya saya bikin di Mojokerto, nggak akan jadi acara seperti ini. Tapi ini yang ingin saya motivasi juga. Tapi ketika sampean memutuskan bikin di Mojokerto, akhirnya apa yang meyakinkan sampean? Yang meyakinkan saya adalah hal terburuk apa yang bakal terjadi sih kalau saya bikin itu sih. Iya kan? Belum tahu pasarnya kan? Hal terburuk apa sih? Mau apapun pasarnya lah ya. Tapi hal terburuk apa sih yang mau kita coba? Kalau kita nggak melangkah, kita nggak akan pernah tahu. Nah ini keren ini. Ya kan, kalau kita nggak melangkah, sambil jalan siapin final statement loh Mas. Waduh. Sebenarnya ada ini sih. ada satu lagi. Ada satu yang bikin saya makin semangat bikin di Mojokerto adalah salah satu komik senior nasional. Mungkin kita semua tahu lah Panji Pragiwaksono ya. Panji. Beliau itu pernah mengeluarkan statement bahwa setiap dari kita pasti punya mimpi ya. Nah, mimpi itu kalau misalnya kita pukul, mau kita hantam sekeras apapun, dia nggak akan mati. Dia cuma tidur, pingsan. Kemudian si mimpi ini akan bangun di usia kita yang sudah senja dan tua dalam bentuk penyesalan. Nah itu yang saya nggak mau. Berarti ini ya, sebisa mungkin kita mewujudkan mimpi apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Iya, tanpa yang bisa lebih tepat lagi adalah kalian nggak bisa matiin mimpi dalam hati. Oh iya. Sekonyol apapun. Dan ketika saya memilih ke Mojokerto bukan berarti tidak ada tanggapan negatif. Banyak banget tanggapan negatifnya. Contohnya Mas, yang paling nyelekit Mas. Yang paling nyelekit emang bisa. Ada yang komen gitu? Ada yang seperti itu, emang bisa. Emang Mojokerto bakalan mau. Kemudian kayak emang ada yang mau nonton. Dan itu muncul dari orang-orang terdekat kita ya, yang susahnya. Betul, orang-orang terdekat dan bukan orang stand up komedian ya teman-teman dekat. Kalau teman-teman yang circle stand up komedi, yang penting kan mungkin kita berkarya dulu. Apapun kejadian nanti urusan belakang, yang kejadian nanti urusan nanti kan gitu. Betul, mereka alhamdulillah semuanya support sekali. Dan saya termasuk salah satu orang yang tertarik dengan acara sampean ini sebenarnya. Alhamdulillah masih ada satu korban lagi. Nanti ada free pass kan ya?
Oh ya ada. Oh, enggak. Dibicarakan Enggak di perlu akhir beri acara. Saya akan datang karena kita akan Aduh, ada sesi ngobrol-ngobrol lagi ya setelah acara ya. Waduh, gila nih, ini lebih gila nih nanti nih. Lebih gila lagi nih. Terus ini harapan sampean untuk teman-teman komunitas yang ada di Mojokerto siapapun itu kan sampean pengen ngumpulin orang-orang Mojokerto untuk lihat show sampean toh. Ini Betul. rencana dalam gambaran sampean kondisi terbaiknya dulu. Kita ngomongin yang asik-asik dulu. Kira-kira akan bisa nggak memenuhi target sampean? Saya tipe orang yang justru sebaliknya. Saya bukan tipe orang yang ingin target yang tinggi banget, enggak. Saya cuma target saya adalah acara ini bisa berjalan dan kita bisa senang-senang di acara itu bareng-bareng menertawakan sesuatu yang mungkin kita anggap tabu tapi beneran terjadi di kehidupan nyata. Oke. Terus ini Kita sama-sama merelakan tragedinya gitu. apa yang terjadi nanti terjadilah urusan nanti. Terjadilah. Betul, kita hanya berusaha. Terus ini Mas, acaranya nanti itu tanggal 12 Maret kan ya. Ini di mana lokasinya, terus jam tayangnya nanti mulai jam berapa? Bisa diinfokan ke teman-teman sebagai kan sudah ada pamflet-pamflet. Nanti tak cuplik juga di sini nanti di video ini. Oke. Terus buat teman-teman gimana? Apa gimana Mas? bisa diinfokan ke penonton atau pendengar. Acara ini kapan sih? Di mana? Ya 5W1H lah Mas. Oke. Jadi buat teman-teman di Mojokerto yang tertarik yang ingin nonton acara saya di Suami Menggugat, acaranya akan terjadi di 12 Maret 2022 di Kawula Coffee, daerah Benteng kalau di Mojokerto. Daerah Benteng situ ya. Ada di Google Map kayaknya. Ada di Google Map. Di Google Map. Kalau mereka bisa buka YouTube, harusnya bisa buka Google Map kalian. Tolonglah, jangan manja. ini bukan stand up, ini podcast Mas. Nah, stand up komedi menggebuk-gebuk itu ya memang ya. Terus ini itu acaranya di situ. Terus nanti acara itu akan memulai open gate tiket di jam 18.30 WIB, bukan WIB dong. Oke, kita di WIB ya. 18.30. Kita di WIB, dan buat teman-teman nanti yang beli tiketnya akan mendapatkan e-tiket saja, jadi bukan dalam bentuk kertas dan sebagainya. Itu bisa ditukarkan dengan free minuman dari Kawula Coffee. Kalian tinggal duduk dan nikmatin acaranya hari itu sampai selesai tentunya. Harus sampai selesai kan? Harus sampai selesai. Oke. Selama tidak ada tsunami yang lewat di situ, aman soalnya, nggak ada. Kemungkinan tsunami dikit Mas. Kemungkinan tsunami mah dikit, jauh dari pantai soalnya. Oke. Sebelum kita akhiri Mas ya, saya minta final statement. Saya nagih final statement. Dari sampean pribadi aja. Dari saya pribadi sih, ini saya akan tetap mengulangi apa yang disampaikan oleh senior saya bahwa teman-teman, mimpi itu nggak bisa kita bunuh. Mimpi itu hanya akan pingsan meskipun sudah kamu pukul dengan kencang, dan akan bangun di usia tua dalam bentuk penyesalan. Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu, usahalah, jangan bergantung sama orang lain. Dan percayalah bahwa selama kita berangkat dengan vibe yang positif, insya Allah lingkungan yang positif akan dekat kok sama kita dan akan support. Itu sih dari saya itu. Dan segera beli tiketnya teman-teman. Segera beli tiketnya. Karena saya nggak kepingin sambat sendirian. Karena kebetulan hari itu akan ada 3 penampil. MC-nya adalah seorang suami, penampil pertama adalah seorang suami, dan terakhir saya juga seorang suami. Oke, keren. Matur suwun Mas hadir di podcast saya. Sama-sama. Obrolan Warung Kopi sampai di sini. Saya Najib beserta Mas Jante Argidam.
Yap. undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.